Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Yusuf Mansur. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya untuk hadir di kajian pada zuhur hari ini. Yang kami hormati Direksi Beta Persero. Alhamdulillah saat ini bergabung Direktur Operasional Beta Persero Bapak Muhammad Jupri. Yang kami hormati Kepala Unit Kerja dan Kepala Cabang seluruh Indonesia, serta jamaah kajian zuhur Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa hadir di kajian zuhur Ramadan 1441 Hijriah pada hari ini. Tak lupa salawat sering salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama itu pembukaan. Yang kedua itu ada nanti pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga tausiah. Yang keempat tanya jawab. Selanjutnya doa dan penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan pemberitahuan bahwa nanti di ujung acara akan ada tanya jawab. Bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa bertanya langsung ke Ustadz melalui WhatsApp di 0812 1769 8761. Kami ulangi di 0812 1769 8761. Dan mohon izin juga nanti Ustadz, mungkin nanti ada jamaah yang akan interaktif, mungkin diperbolehkan Ustadz secara langsung. Syukran Ustadz. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fadli dari KC Tangerang. Kepada Saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapat pahala, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dengan membawa tema dahsyatnya sholawat dan sedekah. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat kawan-kawan Taspen dan direksi yang hadir. Ada direktur SDM atau direktur operasi atau yang lainnya. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah lagi, mengawali kajian kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dalam waktu yang singkat kita belajar tentang dua hal yang sangat luas sekali. Pertama tentang salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Yang kedua tentang sedekah. Dua hal ya yang penjelasannya benar-benar luas, benar-benar lebar. Benar-benar mestinya memang sesinya panjang. Tapi baik kita akan ambil beberapa sudut, beberapa bagian, beberapa kemudian pelajaran, pengajaran yang bisa membuat kita termotivasi untuk berselawat dan bersedekah. Buat kawan-kawan semua yang megang Quran, ya, yang di handphonenya ada Quran atau dekat dengan mushaf terjemah, silakan dibuka surah Al-Baqarah. Ya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 157. Ya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 157. Kita akan belajar sedikit tentang
kosakata sholawat. Sudah dibuka? Surah Al-Baqarah ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada kosakata salawat di dalam ayat 157. Ada kosakata salawat di ayat 157. Bahwa siapapun yang kemudian ditimpa musibah, kena ujiannya, apapun itu bentuknya, kalau dilihat dari ayat 155, ada 5 kategori besar, ada 5 kategori musibah, 5 kategori ujian. Yang pertama adalah al-khauf. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Yang pertama adalah soal rasa, ketakutan. Nah, emang soal rasa ini ya pikiran, perasaan, suasana ternyata menempati urutan pertama dari 5 ujian. Ya. Yang lainnya bersifat materi, kebendaan, kejiwaan. Yang satu ini berupa rasa. Kita takut nggak makan, takut nggak dipilih, takut nggak naik, takut nggak dapet, takut nggak nyampe, takut nggak kejamin, takut nggak dijamin, takut celaka, takut masalah. Ya pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran negatif, khauf. Oke, yang kedua adalah wal-ju', ya, kelaparan. Ini personifikasi bisa lapar, benar-benar lapar dalam artian nggak makan. Bisa ujian lapar itu lapar mata, lapar keinginan, udah punya rumah pengen yang lebih gede, udah punya 1 pengen punya 2, udah punya 2 pengen punya 3, udah punya 3 pengen punya 4, udah di level A pengen di level B. Yang semuanya itu nggak apa-apa asal tidak berasal dari syahwat yang buruk. Ya, tapi dari nawa itu yang baik. Ini perlu dipertegas. Oke, yang ketiga adalah yang pertama khauf, yang kedua ju', yang ketiga wa naqsim minal amwal. Ya, kemudian kekurangan harta. Ya, kehilangan harta, berkurangnya harta atau hilangnya harta. Bisa ini uang, bisa kemudian rumah yang disita atau digade orang atau ditipu orang, bisa ruko, bisa kemudian simpanan, bisa deposit, bisa kemudian ya yang bergerak dan tidak bergerak. Ya. Kemudian yang keempat, wa naqsim minal anfus, ya, wal anfus, ya, ai wa naqsim minal anfus. Jadi kekurangan jiwa, ya, kehilangan jiwa. Kita kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan yang bela. Ya, kehilangan yang bela ini ujian juga. Kan kita di kantor kadang-kadang punya pendukung, punya pembela, punya yang mensupport, punya yang membimbing, punya yang kemudian menemani, punya yang mengawal, punya yang kemudian menggembirakan, yang selalu membahagiakan, yang selalu membesarkan hati, membesarkan pikiran, yang menyenangkan gitu. Tapi kemudian terjadi ujian. Walanabluwannakum, ya, bisyai'in
Dari apa? Dari naqsim minal anfus. Ya, ada kemudian jiwa yang hilang. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wassamarat. Dan buah-buahan. As-samarat ini juga bisa dibawa kepada tadabbur, lapangan pekerjaan, lapangan usaha, gitu ya. Ada ujian di lapangan pekerjaan, ada ujian di lapangan pekerjaan, ya. Seperti sekarang ini misalnya, ya, kondisi pekerjaan, kondisi usaha, ya. Hebatnya Allah kemudian mengajak kita positif. Begitu kemudian hebatnya derajat ujian atau derajat kesusahan, apapun judulnya, ternyata kata Allah apa? Bukan silakan mengeluh. Bukan silakan kecewa. Bukan marah-marahlah kalian. Tapi yang terjadi adalah kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira. Nah, kalau melihat dari sini sebelum kita bicara tentang sholawat itu apa sih? Gitu. Karena ketika kita berselawat, banyak yang kemudian kosakata sholawat ini begitu pendek, begitu sempit. Ya, bahkan ada yang tidak mampu menerjemahkan sholawat. Walaupun memang tidak pernah akan ada yang mampu menerjemahkan sesungguhnya. Tapi ketika ada yang nanya, sholawat itu artinya apa sih? Ya sholawat, ya saya berselawat kepada Rasulullah. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah berikanlah sholawat kepada Rasulullah. Ya tapi arti sholawat itu sendiri apa? Kita nggak tahu gitu. Nah karena itu saya mencoba di waktu yang singkat. Kalau nanti keburu berarti kita akan membahas tentang sedekah. Kalau tidak keburu berarti bersambung. Insya Allah. Minggu depan. Oke. Wabasyiris sabirin. Allah bilang beritakan kabar gembira. Buat siapa? Buat yang tangguh. Ya. Buat yang tabah. Buat yang sabar. Ya. Jadi suasana musibah, suasana susah, suasana sulit, Allah bilang di situ ada berita gembira dari aku. Sesungguhnya ada sesuatu yang sedang aku siapkan buat mereka. Ya, kalau mereka kemudian bersabar. Ya. Mereka kemudian ya menerima, mengembalikan nanti kepada aku karena semuanya kembali kepada diriku. Ketika kita dagang, sesungguhnya rame juga karena Allah, sepi juga karena Allah. Ya. Ketika kita enak-enaknya dagang, ada barangnya juga dari Allah, terus hilang barangnya nih, jadi kita nggak bisa dagang juga dari Allah. Ya, ini semua terkonsepsi di ayat yang berikutnya, ayat 156, silakan dilihat. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kemudian center, ya, pusat dari segalanya. Nah, kaitan kita memang sedang tidak membahas sisi musibahnya, tidak sedang membahas sisi kesabarannya, tidak membahas tentang sisi kegembiraannya ketika bermasalah. Ini walaupun ini menarik ya, gembira ketika masalah ini saya dengan izin Allah alhamdulillah ngalamin nih bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Taspen. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi bagian dari Taspen di waktu-waktu yang akan datang, nggak lama lagi, insya Allah, amin. Ya, bahwa kalau punya masalah, kebiasaan orang itu kan bersedih kan, ya nggak jadi nih, ya nggak jadi nih, gitu. Padahal kata Allah apa? No, get ready, be ready gitu loh. Tenang, keep calm. Actually, I'm going to you. Saya lagi datang loh ke kamu. I'm coming to you. Bringing something happier, ya.
dari apa yang kemudian kamu expecting gitu loh. Aku lagi membawa sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih gembira, sesuatu yang lebih hebat daripada yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Daripada yang kamu bayangkan sebelumnya. Nah, kita membahasnya dari sisi ayat 157 tentang sholawat. Kita membahasnya dari ayat 157 tentang sholawat. Jadi mereka yang kemudian bersabar, mereka yang bisa bergembira, mereka yang kemudian punya prinsip bahwa semua diatur oleh Allah, semua milik Allah, dan semua kembali pada Allah. Kata Allah apa? Di ayat 157-nya, Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat sholawat dari Tuhan mereka. Nah, sampai sini sholawat banyak diterjemahkan sebagai ampunan. Coba lihat terjemahannya. Rata-rata sholawat diterjemahkan sebagai ampunan. Oke. Rata-rata kemudian Quran terjemah baik itu gadget, mobile, web, ya, maupun kemudian mushaf menerjemahkan sholawat dengan ampunan. Ya. Kalaupun iya sholawat itu memang hanya berarti ampunan, keren juga. Keren juga. Asli keren. Ya. Jadi kalau dengan ujian, berbagai ujian, dengan musibah, berbagai musibah, terus gara-gara itu kemudian kita jadi diampunin, keren. Keren, asli keren. Kenapa? Ada ayat bunyinya begini. Kalau kita terlambat nih, ya, pengadilan hari akhir sudah digelar. Maka kata Allah, kalau kamu punya harta sebanyak bumi, segede bumi, seluas bumi, seberat bumi, punya emas, ya, punya perbendaharaan dunia, penuh satu bumi milik kamu, kata Allah. Dan kamu punya lagi yang serupa, nggak bakal bisa nebus. Itu. Artinya apa? Ketika kita masih punya rumah, kemudian bangun tidur, motor hilang. Yang diambil cuma motor. Dan itu tebusan. Tebusan, ya, dosa kita misalkan gangguin anak orang, gangguin istri orang, gangguin suami orang, makan harta yang nggak benar. Maka saya katakan, ya itu murah gitu. Itu murah. Ya, kalaupun sholawat diterjemahkan hanya dalam tanda petik, ya, ampunan, ya, ini juga tetap hebat. Kenapa tetap hebat? Ada tetangga kita, ya, tetangganya Indonesia, seseorang yang kemudian diampuni oleh rajanya, lalu dia bisa keluar dari penjara. Gara-gara diampuni nama manusia loh itu. Keluar dari penjara, kemudian mendampingi beliau yang saat ini, ya, menjadi kemudian kemarin, ya, tapi udah diganti, ya, Perdana Menteri, ya, dan kemudian bakal sempat diisukan bakal menggantikan Perdana Menteri dalam waktu 2 tahun. Ampunan seorang sultan, ampunan seorang raja, ya, dari negara yang menjadi tetangga kita sudah bisa membebaskan orang tersebut dan berkemungkinan mendapatkan kemudian jabatan pucuk. Apalagi ampunan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu kalau kita lagi nggak dimaafin? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu kalau kita lagi nggak diampunin? Gampang. Coba aja musuhan sama penguasa dapur. Coba musuhan sama penguasa dapur. Udah tuh, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada pelayanan, nggak ada masakan. Dan silakan sebut, panggil nama dia. Mama, misalkan. Apa jawaban dia? Jangan manggil-manggil Papa. Apaan manggil-manggil Mama aja kok. Itu marah-marah. Nah, kita kalau bersolawat, kita masih boleh manggil nama Allah.
Jadi memang betul bahwa sholawat itu salah satunya adalah ampunan. Bahkan sebelum lagi Allah memberikan ampunan, sesungguhnya ketika seseorang berselawat, maka berselawat itu sendiri adalah sudah wujud dari pengampunan. Perhatikan logikanya. Kenapa? Karena ketika kita berselawat, tidak mungkin kita menyebut nama nabinya, kecuali kita menyebut nama Allah, Tuhan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pengen bukti? Coba kalimat redaksi sholawat apa? Paling tidak ada 2 redaksi sholawat. 1, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, ada Allah di sana disebut. Betul nggak? Ada Allah di sana disebut. Yang kedua, model yang lain, bentuk yang lain, ya, yakni Allahumma sholli, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ya Allah, berikanlah salawat buat Nabi Muhammad. Artinya, ketika seseorang bersalawat, dia automatically sesungguhnya dia sedang menyebut nama Allah. Dan bila nama Allah berkenan disebut, bisa disebut, boleh disebut oleh kita, insya Allah itu tandanya Allah tidak sedang marah. Tadi saya bilang, coba aja ketemu sama pimpinan yang kita berkhianat sama dia. Terus panggil dah namanya. Pagi Pak, pagi-pagi kamu ini. Gitu. Siang Pak, jangan panggil siang Pak, siang Pak, siang Pak. Emang kamu anak buah siapa? Ketika kita dimarahin sama teman kita nggak mau dipanggil sama kita. Buang muka dia. Ketika kita salah sama sahabat kita nggak mau tuh dengar kita menyebut namanya, nggak mau. Maka ketika kemudian kita berselawat dan bisa menyebut nama Allah, itu pun tanda bahwa memang sholawat itu berisi ampunan atau bermakna ampunan. Nah sekarang kita melihat perspektif lain. Apa perspektif lain dari sholawat? Sholawat ini adalah, kalau ngelihat terjemahan tadabbur dari ayat 155 dan 156, dan kemudian ujung dari ayat 157. Kita lihat ujung 157. Ujung ayat 157 silakan dilihat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka tidak salah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa sholawat itu artinya dukungan. Sholawat ini artinya dukungan. Sholawat artinya support. Sholawat artinya penguatan. Sholawat artinya pertolongan. Sholawat artinya pemberian. Ya, yang bukan hanya bermakna ampunan. Maka dari terjemahan tadabburiyah ini menjadi meyakinkan sekali kenapa orang yang berselawat ya lalu tercapai hajatnya. Orang yang berselawat lalu tercapai cita-citanya, kabul doanya, beres urusannya, selesai masalahnya. Kenapa? Karena dia mendapat dukungan dari Allah. Karena dia mendapat pertolongan dari Allah. Karena dia mendapat kemudian bantuan dari Allah. Penguatan dari Allah. Pengawalan dari Allah. Pernah mendengarkan hadis yang bunyinya begini. Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa orang yang berselawat untukku, kata Rasulullah, 1 kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah berselawat padanya 10 kali. Ada pernah mendengar hadis seperti itu?
Siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan 10 kali pengembalian solawat dari Allah. Nah, dengan terjemahan begini, kita menjadi paham. Ketika kita bilang begini, ya Allah, dukunglah Nabi. Kan begitu kan? Kan Allahumma sholli kan? Kalau sholli itu berarti adalah dukungan, bantuan, support, bimbingan, penguatan. Betul? Maka terjemahan bebasnya jadi apa coba? Ya Allah, bantu Nabi. Lalu Allah bilang balik begini. Baik, aku bantu kamu 10 kali. Bantu apa yang aku perlu bantu? Apa yang bisa aku bantu? Ternyata yang baca lagi butuh jodoh. Apa kata Allah? Baik, 10 kali bantuanku akan turun untuk kamu mendapatkan jodoh. Ternyata yang baca lagi punya urusan di urusan utang. Ternyata yang baca lagi ada urusan di urusan anak. Ternyata yang baca lagi ada urusan dengan pekerjaan, dengan usaha, butuh modal kah, pengen naik karir kah, ada yang ngancem kah, ada yang kemudian jahatin kah, ada yang dapat lagi keburukan kah, ada yang lagi gelisah, cemas, dan lain sebagainya. Bayangin coba, 10 model bantuan Allah siapkan buat manusia yang berselawat kepada kekasihnya. 10. In every single solawat, he gave to Allah punya Rasulnya. Ya, dia kasih satu solawat, satu dukungan. Apa kata Allah? Aku memberimu 10 dukungan. Aku memberimu 10 bantuan. Bagaimana bila kemudian kita berselawat 100? Kalau kita berselawat 100, maka dukungan dari Allah 1000. Luar biasa. Luar biasa. Ya kan kita perlu dukungan kan? Perlu dukungan mencetak anak kita yang soleh-soleha. Perlu dukungan menjadi suami yang baik. Perlu dukungan punya rumah. Perlu dukungan ketika di kantor. Perlu dukungan ketika di jalanan. Perlu dukungan di tempat-tempat yang lain. Gitu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ya tadi yang makna yang pertama adalah ampunan. Makna yang kedua adalah dukungan, bantuan, support, pertolongan. Ya. Yang ketiga adalah mereka yang berselawat akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup kita ini kan isinya minta petunjuk. Betul nggak? Pengen bukti nggak? Kalau isinya hidup kita ini adalah minta petunjuk. Saya bisa buktikan beberapa. Yang pertama, kita baca Fatihah setiap kali sholat. Nggak boleh kita nggak baca Fatihah. Betul nggak? Nggak syah kita kalau nggak baca Fatihah. Sedangkan isinya suratul Fatihah ayat 6 dan 7 apa? Minta petunjuk sama Allah. Itu isinya kehidupan kita kan. Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kasih saya petunjuk. Petunjuk apa kata Allah? Ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Minta petunjuk dalam hidup ini, jangan sampai kemudian dapat apa aja, jadi siapa aja, punya apa aja, kemana aja, tapi ternyata Allah enggak redo. Allah kemudian benci. Dan ternyata kita salah jalan. Ya. Ada enggak orang-orang yang kemudian misalkan menjadi manajer tapi dia maghdub? Ya, ayat 7 suratul Fatihah, ghairil maghdubi. Jangan sampai kita dapat apa, jadi siapa di dunia ini, maghdub, dimurkai Allah. Ada nggak orang yang jadi manajer, jadi kepala cabang, tapi dia maghdub? Banyak, Pak. Maghdub apa sih? Dibenci Allah. Allah nggak redo. Atau malah bukan cuma maghdub, tapi dolin, sesat. Ada banyak orang-orang kemudian, ya, yang kemudian masuk ke gelanggang pernikahan, tapi pernikahannya itu maghdub. Dibenci sama Allah. Pernikahannya itu kemudian dolin, sesat. Nah, maka menarik sekali ketika kemudian kita bersalawat,
lalu dengan berselawat kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wong hidup ini isinya petunjuk. Ketika kita dapat tugas dari negara, saudara-saudara semua dapat tugas sebagai kepala cabang kah, kepala bidang kah, kepala seksi kah, apalagi sampai kemudian jadi dirut, jadi direksi, nggak mungkin nggak ada petunjuk. Nggak mungkin, Pak. Tentu kita dapat petunjuk dari yang lebih tinggi daripada kita kan. Ketika kita ada di Taspen misalkan, maka petunjuk itu datang dari mana? Dari BUMN, punya menteri misalkan. Seorang menteri dapat petunjuk dari siapa? Dari presiden misalnya. Lah umat manusia mau petunjuk dari siapa lagi yang lebih tinggi? Kecuali dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kemudian tambahan ngulas tentang sholawat. Ya. Kelihatannya tentang sedekah, nggak keburu ini. Ya, karena saya bilang tadi, ini sholawat dan sedekah. Memang dua hal yang panjang kali lebar, pembahasannya luas kali dalam, ya nggak cukup hanya satu kali kita zooman, ya. Mudah-mudahan nanti bisa berseri, insya Allah kita cari waktunya. Oke, jadi ketika saudara-saudara kemudian berselawat, apa sih yang membuat Allah senang? Karena sesungguhnya di dalamnya ada kandungan komitmen. Saya ulangi ya. Ketika kemudian kawan-kawan bersolawat, di dalamnya ada kandungan pernyataan. Ada kandungan komitmen. Kan kita semua diminta komitmennya kan. Kita ini nggak mungkin nggak punya komitmen. Baik komitmen itu diminta atau tidak, tertulis atau lisan, atau sifatnya isyarat, kita semua ini adalah orang-orang yang senantiasa meminta, diminta, memberi, diberi komitmen. Suami diminta komitmennya, istri diminta komitmennya ketika dia bersuami istri, ya kan? Menjadi suami istri. Seorang kakak diminta komitmennya, diminta kemudian pernyataannya, diminta kemudian sikap sifatnya, diminta kemudian bentuk wujud nyatanya sebagai kakak apa ya, yang akan Anda perbuat untuk adik Anda dan seterusnya. Apalagi karyawan, diminta komitmen itu. Dan orang paling seneng kan kalau ada komitmen kan. Misalkan kita bilang sama teman kita, udah men, gua dukung lo maju deh, gua dukung gitu. Seneng kan gitu loh. Hah? Klub sepak bola di daerah Anda semua. Atau klub sepak bola di Indonesia, PSSI. Ya kan? Terus kita ngomong kan. Baik itu ngomong secara lisania. Atau ngomong secara perbuatan. Kita bawa bendera, kita bawa umbul-umbul, kita bawa bandana. Kita bawa kemudian atribut-atribut klub bola gitu kan. Bentuk dukungan. Dan itu menyenangkan buat yang didukung. Menyenangkan. Atau misalkan kepada partai, kepada calon kepala daerah, kepada calon kepala negara, lalu kita bilang, Pak, kami berikut kampung kami mendukung Bapak sebagai RT di sini, sebagai lurah di sini. Wah, yang didukung senang. Nah, dengan kita mengetahui sedikit arti salawat diantaranya adalah dukungan. Ketika kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, dukunglah nabiku. Ya, maka ini pernyataan sebenarnya adalah pernyataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendukung orang yang aku dukung. Kamu mendukung orang yang aku kasihi. Kamu mendukung orang yang aku sayangi. Baik, apa yang menjadi hajat kamu, aku juga dukung. Masya Allah. Masya Allah. Maka perlu kemudian kawan-kawan saya di Taspen mengingat. Maka ketika kita berselawat, karena selawat sejatinya adalah bentuk dukungan, maka dukungan itu jangan palsu. Paham? Kalau paham ngangguk, nggak paham geleng. Kalau nggak paham, ya nggak ngangguk. Ya, paham, nggak ada gelengan, nggak ada nganggukan, berarti lagi tidur. Enaknya pakai Zoom begini emang, nggak kekontrol sama ustadznya.
Ya, jadi kita ini ketika bersolawat harus paham bahwa kita sedang mendukung Nabi. Karena itu dukungannya jangan fake dong. Ya, jangan palsu dong. Dukungannya dukungan nyata. Ketika disuruh duha. Ketika disuruh kemudian salat sunnah qobliyah ba'diyah, kita qobliyah ba'diyah. Ketika kemudian kita disuruh jangan bohong, kita nggak bohong. Kenapa? Karena kita mendukung Nabi. Nabi bilang jangan bohong, kita jangan bohong. Nabi bilang kita harus jujur, kita jujur. Kenapa? Karena kita dalam kerangka mendukung Nabi. Nabi bilang bersedekahlah kalian semua karena saya ini mencintai anak-anak yatim. Nah, kita bersedekah karena mendukung Nabi. Kita bangun malam karena mendukung Nabi. Hari ini kita berpuasa karena kita berselawat pada Nabi. Bukan berselawat dalam pengertian lisan, tapi berselawat dalam pengertian dengan kita berpuasa, kita mendukung risalahnya Nabi. Kita mendukung kemudian ajarannya Nabi. Baik, saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Mudah-mudahan tambahan sedikit pengetahuan tentang sholawat bisa memahami, oh kalau mau dapat dukungan dari Allah, caranya gampang. Dukung Nabi. Dukung Nabi diantaranya adalah dengan bersolawat. Bersolawat itu adalah dukungan lisan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Walaupun tadi belum diulas Ustaz ya, terkait sedekah Ustaz ya. Ya. Mungkin di lain kesempatan Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz, berikut ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan seluruh Indonesia. Ini ada. Allah. Baik. Mohon izin Ustaz, yang pertama itu dari Ibu Imi Zuaida, manajer utama divisi analis investasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz sholawat seperti apa yang disunahkan? Karena saya dapat info banyak lafaz sholawat, mohon pencerahannya Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Kita rangkum aja Ustaz ya. Yap. Yang kedua ada pertanyaan dari Mas Isnil dari Sekretaris Perusahaan. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang suami istri menggunakan penghasilan yang didapat dari hasil bekerja untuk bersedekah, apakah pahala yang didapat dihitung untuk individu atau untuk keluarga? Ada lagi Ustaz dari Mas Isnil juga. Apakah bersolawat dan bersedekah bisa menghapus dosa-dosa besar dan memperlancar urusan termasuk keharmonisan dalam keluarga? Terus yang ketiga Ustadz dari Zulhamdani dari Divisi Besil. Assalamualaikum Ustadz. Dengan sedekah khususnya zakat, apakah diperbolehkan ditujukan ke saudara dari orang tua seperti nenek, paman, atau tante? Mungkin itu dulu Ustadz, mungkin nanti ada pertanyaan. Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, lafaz salawat seperti apa sih Ustadz? Kok salawat itu banyak sekali? Sebenarnya salawat itu enggak banyak. Salawat itu aja. Yang banyak itu adalah doanya. Ya, yang banyak itu adalah munajatnya. Jadi kalau yang disebut salawat adalah kepalanya salawat itu saja. Yakni sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tapi kemudian orang boleh nambahin ya sebagai kakinya sholawat ya atau badannya sholawat, yakni dengan dia berdoa. Maka kalau kita perhatikan banyak sholawat-sholawat ya yang isinya sebenarnya adalah doa ya. Doa yang sesungguhnya bisa terpisah, tapi dia menjadi satu karena disatukan narasinya dengan sholawat. Contoh misalkan sholawat Fatih. Yang disebut sholawatnya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Tapi kemudian ada doanya. Nah doanya itu disebut doanya Fatih. Ada tibbil qulub. Tibbil qulub, doa sholawatnya mana? Sholawatnya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kemudian disatuin sama doa tibbil qulub.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan dan seterusnya. Nah, bagian yang ini itu udah menjadi bagian doanya. Atau salawat munjiat, atau salawat kemudian yang lain-lain. Atau salawat yang disatukan dengan puji-pujian. Ya. Salawatnya cuma sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kadang-kadang juga dicampur dengan salim dan barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi kemudian disatukan dengan puji-pujian. Ya, disatukan dengan puji-pujian. Salawat badar misalnya. Ya. Kemudian bentuk-bentuk salawat diba misalnya. Salawat habsyi misalnya. Gitu. Jadi salawat itu nggak banyak. Ya, salawat ya begitu salawat mah. Cuman ada yang merupakan doa, ada yang merupakan kemudian puji-pujian. Baik, pertanyaan berikutnya, setiap kita melakukan amal ibadah, sesungguhnya amal itu membawa serta insya Allah nama-nama orang tua minimal paling enggak dan keluarga. Jadi walaupun kita tidak spesifik meminta kepada Allah agar keluarga dapat, orang tua dapat, insya Allah keluarga dan orang tua itu paling enggak dia dapat. Kenapa? Karena menjadi mata rantai kebaikan. Contoh misalkan, seorang suami tidak bisa bersedekah kecuali misalkan dia disiapin pakaiannya sama istrinya. Ya kan? Disiapin bajunya, celananya, sepatunya sama istrinya, disiapin kemudian kunci motornya, lalu kemudian dia bisa kerja. Maka ketika kerja menjadi sebuah amal soleh misalnya, maka amal soleh ini tidak menjadi amal soleh sang suami saja, tapi amal soleh istrinya. Amal soleh kemudian keluarganya. Apakah kemudian sedekah atau salawat bisa memperlancar urusan, memperlancar hajat, termasuk misalkan membuat harmonis keluarga? Sesungguhnya amal apapun punya impact itu di dalam kehidupan dunia. Amalan apapun nih, baca Quran, zikir ini, zikir itu, sedekah, sholawat, sholat, ya, berbuat baik sama tetangga, birrul walidain, semuanya punya impact dunia. Salah satu bentuknya adalah ketenangan, kelancaran, ya, kesuksesan, mulusnya jalan, ya, menangnya satu urusan, beresnya satu urusan, selesainya satu urusan. Itu impact ketika di dunia. Nah, ketika di akhirat lebih banyak lagi nanti. Ya, lancarnya hisab, selamatnya kita dari hisab, dan seterusnya. Baik, ada yang belum kejawab kah? Mangga. Ya, silakan. Tadi Ustadz yang tentang zakat, apakah diperbolehkan ditujukan ke saudara dari orang tua seperti nenek, paman, atau tante? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan diantaranya adalah al-aqrabin. Ya, diantaranya adalah al-aqrabin. Bagaimana kemudian kerabat. Ya, kerabat masuk dalam kategori kemudian orang-orang yang kita bersedekah kepadanya, ya. Kemudian kita berbuat baik kepadanya, kita kemudian juga memberikan, ya, apa yang kita punya gitu. Nah, ini memang ada yang dibagi oleh para alim ulama, ya. Salah satunya misalkan pendapat kerabat yang tidak bisa menerima zakat adalah kerabat yang menjadi asal usul, ya, dan keturunan langsung dari si pemberi zakat. Ya. Tapi kan bisa disiasati misalnya. Bisa disiasati misalkan jangan zakat tapi sedekah. Seorang muzaki tidak bisa memberikan zakat dirinya kepada ayah dan ibunya,
dan atau orang-orang yang ada di atasnya, misalkan kakeknya, neneknya, atau dia ngasih sama anaknya misalkan. Ya. Karena ada kewajiban sebenarnya saling menafkahi. Nah, tapi ada kelompok kedua nih, kerabat yang berhak menerima zakat. Ya. Bahkan sebenarnya mereka ini lebih berhak karena ada ya kekerabatannya, yaitu di luar yang ada urusannya dengan keturunan langsung. Ya. Jadi kalau nenek, kakek tadi itu masuk kategori keturunan langsung. Baiknya kita sedekah saja bukan zakat. Ya, terima kasih. Nanti wallahu alam ya, kita akan bahas tersendiri nanti insya Allah. Mangga. Ya, silakan dilanjut. Ustadz, mohon izin ada pertanyaan Ustadz dari Elvira dari Des CMO. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita tahun ini dapat THR. Adakah nilai besaran minimal sedekah untuk pendapatan yang tidak rutin? Terus yang kedua, Ibu Elvira ini sepertinya lagi punya anak Ustadz. Ada nggak sholawat untuk buat timang-timang anak? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada jamaah dari kantor cabang Kupang yang ingin interaktif, Ustadz. Apakah boleh, Ustadz? Boleh. Oke, silakan. Pak Suwartono, Kepala Cabang Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mana ini orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang mana nih? Coba dimunculin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, silakan. Terima kasih, Ustadz. Ini saya mohon maaf bukan ria, menceritakan perjalanan haji dan umrah saya. Ya. Alhamdulillah, saya sangat terkesan sekali pada saat di Raudhah, kemudian makam Rasul, sehingga kerinduan saya untuk selalu antri ke situ. Masya Allah. Tetapi ini mohon maaf, ada sahabat saya dalam satu kamar perjalanan umroh haji. Beliau jangankan niat ke sana tuh sangat tidak mau. Jadi hanya arba'in kemudian pulang, arba'in pulang. Tidak ada niat untuk bersolawat ke makam Rasul termasuk ke Raudhah. Kira-kira apa Ustaz? Mungkin karomah atau pemahaman beliau yang seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang pertama, kalau kita ngelihat amal orang lain, mending kita baik sangka. Ya. Banyak yang bisa kita baik sangkai. Misalkan yang pertama, dia mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengisi raudhah. Dengan dia tidak ke raudhah, berarti ada satu orang yang bisa masuk karena dia enggak ke raudhah. Jadi ada baik sangka di sana, sehingga kita tidak ngikutin amal orang. Kecuali amal orang itu bukan untuk bertanya-tanya, melainkan untuk kita contoh. Baik sangka apalagi misalkan, oh dia punya orang tua yang ikut, yang perlu dirawat. Atau dia punya istri, ya, yang selalu janjian di depan pintu Masjid Nabawi misalnya. Nah, dengan kita banyak baik sangka sama orang, kita selamat kemudian dari menilai seberapapun penilaian kita kepada orang lain. Tapi boleh nggak kemudian kita melihat dalam kerangka kita memberi tahu atau memberi nasihat? Boleh. Tapi kuasai betul suasana hati supaya jangan sampai kemudian kita menghukumi. Masya Allah, pengalaman ke raudhahnya luar biasa. Mudah-mudahan corona berakhir, Bapak yang di Kupang dan kemudian yang lain bisa kemudian berangkat ke Tanah Suci, baik itu umroh, apalagi haji buat yang belum berhaji. Oke, ke pertanyaan yang Ibu siapa tadi itu, ada nggak sholawat untuk timang-timang bayi? Kalau di Betawi banyak tuh, ada
Ya Rabbi bil Mustafa kan? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sampai kemudian anaknya tidur gitu kan? Ya, atau selawat apalah gitu kan? Yang buat kemudian anak itu menjadi tidur. Menjadi kemudian bagus, menjadi kemudian soleh-solehah karena disentuh, dipegang dengan tangan, dengan lisan yang berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Terus apa ya tadi pertanyaannya ya? Kayaknya ada yang kelewat. Pertanyaan yang Mbak tadi apa ya? Soal THR Ustadz, adakah nilai besaran minimal sedekah? Oh iya, soal THR. Ini merupakan apa ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kalau teman-teman Taspen masih dapat THR. Mengingat hari ini kan gonjang-ganjing ekonomi kayak begini. Masya Allah, inilah kesempatan teman-teman ngegedein porsi sedekahnya. Kalau sebelumnya sedekahnya 10% misalnya atau 2,5% misalnya, sekaranglah waktunya untuk ngegedein. Bisa 20, bisa 30, bisa 50, atau mencukupkan dengan gaji saja sebagai rasa terima kasih pada Allah masih punya pekerjaan. Biarlah bonusnya untuk orang-orang yang kelaparan, untuk social safety net, untuk beli boleh begini loh, kita boleh ngeborong belanjaan orang supaya orang tuh seneng, dagangannya habis. Ya, ada yang jual takjil misalnya kita borong pakai THR kita, ya. Berhari-hari kita borong tuh dagangan dia, tapi bukan kita bawa ke rumah tuh takjil, kita bagiin sama orang lain. Terus kita beliin orang-orang yang berdagang di pinggir-pinggir jalan sebagai pemberian yang bukan tangan di bawah, ya, tapi tangan mereka tetap kita taruh di atas. Kita beli barang dagangannya, kemudian kita bagi-bagiin kepada yang lebih membutuhkan daripada kita. Cakep banget Mbak, masih ingat THR, masih ingat sedekah di saat kemudian dapat THR. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak ya. Kapan-kapan mudah-mudahan naik jabatannya jadi kepala atau malah jadi direktur Taspen. Amin. Ya, silakan. Sampai jam berapa kita rencananya? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz. Selanjutnya yaitu mohon izin Ustadz untuk dipimpin doa. Baik. Untuk kita bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mudahkan kawan-kawan Taspen dan seluruh kawan-kawan di seluruh tanah air-Mu ya Allah, di semua urusannya, di semua kesulitannya, di semua persoalannya, di semua permasalahannya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengajar tentang sholawat. Mudah-mudahan kami bisa terus mendukung Nabi ya Allah, mendukung ajarannya, mendukung risalahnya, mendukung sunnah-sunnahnya, mendukung dakwahnya, mendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kami mendukung Nabi kami, Engkau dan Rasul-Mu mendukung kami. Ya Allah, izinkan kami terus memberikan support kepada Nabi kami, baik dengan lisan kami, yakni saat kami bersolawat, maupun mensupport dengan harta kami, menghidupkan agamanya Nabi kami, agamanya Engkau ya Allah. Mensupport dengan ilmu kami, mensupport dengan tenaga dan waktu kami, mensupport dengan apa yang kami bisa, mensupport dengan apa yang kami punya. Ya Allah, jadikan salawat kami bukan cuma salawat lisan, bukan cuma Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad saja, tapi juga bentuk dukungan yang nyata bahwa kami bersedia menjadi umatnya Nabi yang baik, umatnya Nabi yang bagus, umatnya Nabi yang rajin, umatnya Nabi yang istiqamah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah selawat kami bisa dapatkan. Begitu juga semua yang berselawat di muka bumi-Mu ya Allah.
Yang belum tahu salawat, yang belum cinta salawat, bikin tahu, bikin cinta. Mudah-mudahan Engkau berkenan ya Allah memperbaiki terus kualitas salawat kami, sebagaimana kami meminta juga kepada Engkau ya Allah memperbaiki kualitas zikir kami dan kualitas ibadah kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan habis ini saya Yusuf Mansur kalau sholat zuhur nggak pakai sholat qobliyah ba'diyah, hendaknya mikir. Katanya dukung Nabi, tapi kok nggak menjalankan sunnahnya. Yusuf Mansur habis ini kalau nanti sholat asar terus tidak pakai qobliyah, mudah-mudahan mikir. Katanya dukung Nabi, kok nggak sholat qobliyah asar. Dan seterusnya. Termasuk kalau tidak sedekah, mudah-mudahan Yusuf Mansur juga mikir. Katanya dukung Nabi, dilihat dari bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mendukung Nabi. Tolong dukung Nabi. Tapi kata Allah apa? Lah, kamu sendiri tidak mendukung Nabi. Enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau sholat malam, enggak mau baca Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diampunin Allah, ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kajian pada zuhur hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Semoga kita semua bisa mengamalkan terus berselawat kepada Rasulullah SAW dan selawat di bumi Indonesia dan berdoa corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, amin. Ustaz mohon doakan kami juga, semoga kami selalu diberikan kesehatan baik yang WFO maupun WFH Ustaz. Amin, amin, amin. Dan kami berdoa juga semoga Ustadz, keluarga, dan sanak famili sehat selalu Ustadz. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian kajian pada zuhur hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.